Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, warga jemaat wilayah Kadipaten 2 beserta Bapak Ibu Saudara warga jemaat BCA Majalengka. Biarlah perjumpaan kita dalam kebaktian minggu ini semakin mempererat persekutuan kita. Kebaktian hari ini menggunakan model yang pertama, dan kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi protokol kesehatan, dan kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian setelah ibadah supaya tidak berkerumun, tetapi supaya segera pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam kebaktian, terlebih dahulu kami sampaikan pokok-pokok warta jemaat GKP Kadipaten Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, pelayan firman pada kebaktian hari ini adalah Saudara Christian Areparo Sitorus SSI, pendamping Penatua Esyanipar, pembuka dan warta Penatua Silaban, penyambut tamu Bapak S. Subarani beserta Penatua S. Galingging, pemandu pujian Ibu D. Purus Pahutar beserta Ibu D. Purunaibar, organis Saudara Fernando Galingging, multimedia Saudara Mikael Subarani, kolektan majelis jemaat ataupun penatua. Bapak Ibu Saudara, perlu kami sampaikan bahwa Saudara Johannes Christian Areparo Sitorus adalah jemaat asal GKP Cikampek dan merupakan lulusan teologi Universitas Kristen Duta Wacana Jakarta yang menjadi utusan GKP, dan saat ini sedang menjalani orientasi yang kedua di GKP Cigares. Maka seusai kebaktian nanti kepada Saudara Johannes dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, jadwal kebaktian minggu depan tanggal 9 Agustus 2020 sebagai berikut. Kebaktian sesi yang pertama akan dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan 9. Maka penghadir kebaktian adalah Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Kadipaten 2 dan wilayah BCA Majalengka. Dan kebaktian sesi yang kedua akan dilaksanakan pada pukul 10 sampai dengan 11. Yang menjadi penghadir kebaktian adalah warga jemaat wilayah Kadipaten 1 dan wilayah Gunung Sari. Berikut kebaktian komisi kategorial. Kebaktian anak sekolah minggu dilaksanakan 1 bulan 1 kali secara daring pada minggu keempat. Maka syuting dilaksanakan pada minggu ketiga pukul 12 bertempat di ruang konsistori lama. Maka dimohon kepada GSM yang bertugas supaya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kebaktian kaum muda remaja dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Agustus 2020 pukul 18 akan dilayani oleh Penatua Sibarani, dan kami mohon kepada pemuda remaja supaya kebaktian dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang berikut, katekisasi. Katekisasi persiapan sini akan kembali dibuka dan akan dimulai pada hari Jumat 7 Agustus 2020 pukul 18 atau jam 6 sore bertempat di ruang konsistori. Maka kepada anak-anak kita yang ikut katekisan supaya kita sampaikan. Berikut informasi tentang hak penerima santunan kedukaan bagi keluarga anggota jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai informasi, keputusan Majelis Jemaat GKP Kadipaten pada rapat Majelis Jemaat tanggal 29 Juli 2020 tentang hak dan kewajiban keluarga atau anggota jemaat GKP Kadipaten adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap keluarga atau anggota jemaat GKP Kadipaten wajib memenuhi kewajiban setiap bulan, yaitu dalam hal memberikan
persembahan bulanan dan iuran santunan kedukaan. Yang kedua, apabila keluarga anggota jemaat GKP Kadipaten tidak memenuhi kewajiban dalam hal memberikan iuran santunan kedukaan selama 2 tahun berturut-turut, maka apabila ada anggota keluarga yang mohon maaf meninggal, maka keluarga tidak akan menerima santunan kedukaan dari gereja. Kami ulangi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada di antara kita tidak melunasi iuran santunan kedukaan yang menjadi kewajiban kita bersama, maka ketika suatu saat ada anggota keluarga yang meninggal, maka mohon maaf, karena ini sifatnya kewajiban, tidak akan mendapat iuran santunan kedukaan atau santunan kedukaan dari gereja. Berikut persembahan yang masuk pada periode 26 Juli 2020. Persembahan kebaktian minggu 2.492.000. Persembahan ke depan untuk pembangunan 1.110.000. Persembahan bulanan yang masuk 720.000. Persembahan syukur dari keluarga Nina Sihombing Boruregar atau Opung Elizabeth 1 juta rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Bapak Yesi Hombing Ibu Boruregar atau Bapak Arsenio 500.000 rupiah. Persembahan syukur dari keluarga Bapak RC lain Ibu Boris Pahutar atau Opung Nisirahel 200.000 rupiah. Iuran santunan kedukaan 120.000 rupiah. Maka jumlah persembahan yang masuk 6.142.000 rupiah. Atas nama jemaat kami mengucapkan terima kasih atas seluruh persembahan yang masuk. Demikian warta jemaat hari ini. Bila Bapak Ibu Saudara ada keperluan dan menghendaki pelayanan selanjutnya, silahkan menghubungi majelis jemaat setelah ibadah selesai. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan cetak dalam penulisan kata ataupun nama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kami ajak untuk bersaat teduh sejenak. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 9 bait 1 dan 2.
mengaku bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua. Nas pembimbing kita di dalam ibadah pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Pakailah seluruh hidup. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Anakmu yang kudus, tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami menghadap hadirat-Mu, dan pada saat ini kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih mengizinkan kami merasakan berkat Tuhan. Nafas kehidupan merupakan berkat Tuhan yang paling besar. Oleh karena itu kami mengucap syukur masih banyak lagi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau selalu mendampingi kami, Engkau selalu memberkati kami. Kami tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu menolong kami, mendampingi kami, merawat kami. Banyak hal dalam kehidupan kami yang kami syukuri ya Tuhan karena penyertaan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, kiranya Engkau pandang indah syukur kami, walaupun kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak sempurna, dan demikian juga dengan syukur kami, kiranya Engkau pandang indah. Dan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau lebih lagi mendampingi kami, kiranya juga pendampingan daripada Tuhan dapat terus kami rasakan, sehingga kami pun dapat semakin bersyukur lebih lagi, dapat semakin terdekat lebih lagi, karena kami selalu berada di dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan, dengarkanlah syukur kami ini, dan kami mohon pada Tuhan agar dalam ibadah ini juga Kau bimbing kami, sehingga kami dimampukan untuk lebih berada di dalam kehendak jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Amin. Hukum Allah dalam ibadah kali ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih balon aku. Thank you.
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam saat teduh. Mari bersatu. Mari doa bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Kristus. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebus, mari kita dengarkan bersama kesaksian firman Tuhan yang mengampuni dosa kita. Terambil dari kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, diberitakan kepada kita semua yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosa. Amin. sampai dengan ayat yang 7. Mari kita bermazmur dengan
sendiri. Lembaga Alkitab Indonesia menjudul dengan tak bersalah. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah telinga akan doa. Daripada mula kiranya datang penghakiman. Bila engkau menguji hatiku dan menyelidiki aku, tentang perbuatan manusia, langkahku tetap mengikuti jejak. Aku berseru padamu dan engkau menjawab aku, Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Kemuliaan bagi Bapa. Halo. Jangan lusuh gitu, banyak yang lusuh nih. Shalom. Kalau misalkan pendeta yang aliran karisma gerejanya biasanya harus lebih semangat. Kalau udah semangat baru lanjut banyak. Tapi ini kan enggak ya, dengan mengucapkan kata shalom itu sendiri udah terlihat bahwa hatinya terpanggil untuk membaca firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita buka kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami pada saat ini, karena kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Seperti rusa yang haus, demikian pula kami yang haus akan firman Tuhan. Tentu Tuhan telah mengetahui karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan menyalurkan berkat-Mu, yaitu kebijaksanaan, hikmat ya Tuhan, terlebih lagi juga tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, bantulah kami untuk menghidupkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang sanggup membantu kami menghidupkan firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu,
Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena Fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tapi Saulnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu didekatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah padanya matahari terbit, tetapi ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sedemikian ya bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkan, terlebih lagi juga akan menghidupkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Majelis Sinode di dalam DPA yang dibuat memberi tema dalam firman Tuhan, dipilihnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Dipilihnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Siapa yang dipilih? Setiap orang di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang dipilih. Tapi apakah orang yang dipilih itu yang jelas menerima berkat dari Tuhan juga menyalurkan berkatnya kepada orang lain? Belum tentu. Bapak Ibu, semua orang itu dipilih oleh Allah dan semua orang itu menerima berkat dari Allah. Tapi fenomena yang terjadi bahwa ada yang menerima berkat dari Allah, mensyukurinya, ya, mensyukuri berkat Allah. Tapi dalam menghidupkannya, ia hanya membuat berkat Allah hanya tinggal untuk dirinya sendiri. Jadi saya mengklasifikasinya ada 3. Yang pertama itu menerima berkat Allah, kemudian menyalurkannya kepada orang lain yang juga membutuhkan berkat Allah. Yang kedua itu menerima berkat Allah, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Berkat Allah buat saya, bukan buat orang lain. Kalau orang lain mau ya tunggu aja berkat dari Allah sendiri turun. Yang ketiga itu ada berkat Allah tapi orangnya sendiri tidak merasakan kalau Allah itu memberikan berkat. Berkat Allah itu kan bermacam-macam ya, tergantung. Kalau misalkan umumnya itu dibilang kalau misalkan lagi bahagia merasakan berkat Allah. Padahal berkat Allah itu ya berbagai macam. Ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk dengan sikap, dan yang lain-lainnya. Tapi dari ketiga
posisi yang tadi, bahwa orang itu yang menerima berkat, dia harus juga memberikan berkatnya pada orang lain. Karena kalau misalkan bukan dari dirinya, terus dari mana? Dikira kayak peristiwa Yakub, Allahnya turun jadi manusia sendiri gitu, jadi orang asing kemudian memberikan berkat. Padahal selaku anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, dia tentu menerima berkat harus menjadi saluran berkat. Nah, ini catatan untuk yang posisi yang kedua. Yang posisi yang ketiga, Bapak Ibu, ini tidak bisa merasakan berkat Tuhan. Padahal Tuhan itu ada, Tuhan itu mendampingi, Tuhan itu menghadirkan berkatnya kepada setiap orang, tapi ada aja orang yang tidak merasakan berkat Tuhan. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh terlalu mengandalkan dirinya. Usaha apapun yang dilakukan oleh setiap orang, ya betul baik. Orang baik berusaha. Tapi poin pentingnya untuk menggapai setiap usahanya itu yang dicapai itu adalah hasil dari penyertaan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, apa yang dia bisa mencapai itu? Karena Tuhan yang menghendaki, seperti halnya keselamatan. Kalau bukan karena Tuhan, inisiatif Tuhan, lah bagaimana? Begitu pula dengan berkat. Berkat Tuhan itu ada karena inisiatif Tuhan, bukan usaha dari manusia aja. Tapi untuk merasakan berkat Tuhan itu tentu harus ada usaha. Nah, inilah kesadaran bagi orang-orang yang belum merasakan Tuhan itu memberikan berkat pada dirinya. Berkat Tuhan nyata, berkat Tuhan ada. Begitu pula dengan di dalam firman Tuhan ini Yakub dan orang asing. Orang asing di sini digambarkan adalah sosok penampakan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini saya memberi dua fokus, yaitu pada Yakub dan juga pada orang asing. Siap kita bisa belajar dari sosok Yakub dan juga sosok orang asing ini. Di dalam firman Tuhan konteksnya itu Yakub sedang berjalan kemudian menyeberang. Ia menepi. Setelah menepi di Sungai Yabok, ia sedang mempergumulkan relasinya yang rusak. Yang relasinya rusak, relasi hubungan antara Yakub dengan Esau. Ia melewati berbagai macam pergumulan, tapi untuk pergumulan yang satu ini sangat sulit. Di antara kita ada nggak yang punya pergumulan sulit banget dilewatinya? Lewatinya sulit, seperti Yakub. Sampai di mana ketika ia kesulitan dan putus, tidak mendapat ide, ia akhirnya menyadari bahwa ia perlu menghadapkan diri kepada Tuhan. Akhirnya ketika ia sedang semacam berdiam diri di tepi sungai, ia berjumpa dengan seseorang. Di dalam firman Tuhan ia bergulat. Entah bagaimana alasannya apa, tapi firman Tuhan langsung berbicara bahwa Yakub bergulat dengan orang asing. Tapi yang jelas dalam pergulatannya itu Bapak Ibu, bahwa itu adalah suatu proses di mana sebenarnya si Yakub itu yang kepercayaan dirinya, rasa takutnya sedang dilatih, sedang diturunkan agar kiranya rasa takut itu tidak hadir untuk menghadapi setiap pergumulannya. Di dalam ayat 24, di dalam ayat 25 tertulis bahwa ketika orang itu melihat dia, yang ia dalam maksudnya itu adalah Yakub, tidak bisa mengalahkannya. Yakub sudah berusaha keras melawan orang asing itu, sampai dikatakan bahwa ia mati-matian. Yakub menyadari bahwa ia sangat sulit untuk mengalahkannya.
tapi ia mau untuk terus berusaha. Orang asing itu pun mengetahui karena dia adalah penampakan dari Tuhan, yang kemudian Tuhan yang mendekatkan diri kepada Yakub akhirnya merendahkan dirinya dan mau membiarkan Yakub untuk menang. Di dalam kesusahannya Yakub masih ada mengandalkan diri. Tapi ketika ia melihat bahwa sudah mati-matian aku melawan dia, tidak bisa aku kalahkan, akhirnya dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Di dalam pergulatan itu bisa dibayangkan bahwa dialognya itu antara dia di dalam hatinya kepada Tuhan. Bisa dibayangkan dia berkata, jadi dalam pergulatan ini jadilah kehendak Tuhan, mau aku menang mau aku kalah, yang jelas aku menyerahkan kehidupanku pada Tuhan. Akhirnya dia menang, dan kemudian melalui pergulatan itu dan melalui dialog dia dengan Tuhan, ia pun menyadari bahwa yang di hadapannya adalah Tuhan. Kemudian dia teringat bahwa tujuan utamanya dia menyendiri itu adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hasil ia meminta berkat kepada orang asing itu. Yang jadi adalah bahwa Yakub berganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Yakub yang sering dipandang bahwa artinya itu adalah penipu, ya, padahal tidak serta-merta dapat diartikan penipu, tapi karena sikapnya, perilakunya selama kehidupan itu menipu, jadi dipahami kalau Yakub itu artinya penipu. Kalau nama lain yang suka menipu ada juga nih, bisa nggak ya diartikan sebagai penipu? Kalau jalur prosesnya mengartikan sebuah nama melalui tindakan, Yakub diganti namanya menjadi Israel, yang artinya adalah orang yang bergumul dengan Allah. Yakub bergumul dengan Allah, atau bisa dipahami juga sebagai orang yang bertahan sampai akhir. Setiap kita yang bergumul, tentu kita punya pergumulan, setiap kita punya pergumulan. Ada pergumulan yang mudah untuk dilalui, ada pergumulan yang sulit untuk dilalui. Sebagaimanapun beratnya pergumulan itu, ketika kita mampu bertahan sampai akhir, kita sudah menjadi Israel. Kita menjadi seperti Israel yang adalah Yakub yang bertahan. Yang maksudnya adalah orang yang bertahan sampai akhir ini adalah orang yang tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Orang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan sehingga ia pun dimampukan untuk bertahan sampai akhir. Kalau misalkan bukan karena Tuhan, apa ia bisa bertahan sampai akhir? Semuanya karena Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu. Manusia, nggak ada apa-apa yang sama Tuhan. Tuhanlah yang mampu membuat manusia menggapai setiap harapannya melalui setiap pergumulannya. Itu adalah dari Yakub. Dan kemudian dari orang asing. Orang asing itu ia tidak digambarkan seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa juga, ia tidak dikatakan, tidak dijelaskan secara eksplisit. Yang jelas orang asing, entah dia penghayatnya seperti apa, itu tidak dikatakan. Tapi dari sini Bapak Ibu, kita menyadari bersama bahwa jalan Tuhan untuk memberikan berkatnya kepada setiap orang bisa dari mana saja. Bukan hanya orang-orang percaya, bukan hanya anak-anak Tuhan yang diberkati kemudian dituntut untuk menjadi saluran berkat, tapi juga orang lain juga bisa menjadi saluran berkat karena ia juga menerima berkat dari Tuhan. Itu adalah orang asing. Dan dari sini Bapak Ibu, saya menghayati bahwa ada dua poin yang penting. Yang pertama, selaku anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita juga perlu untuk menghadirkan berkat tersebut kepada orang lain, sehingga
orang lain pun dapat merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran kita. Melalui kehadiran kita sama seperti orang asing itu menjadi berkat pada setiap orang. Dan seperti Yakub juga, ketika ada orang lain yang datang, baiklah kita juga menghayati bahwa ada berkat Tuhan yang dibawa. Tinggal kita aja nih bagaimana. Bisa nggak kita tuh merasakan kalau Tuhan itu menghadirkan berkat dari orang lain? Mau itu agamanya apa, Islam, Konghucu, mau Buddha, mau Hindu, itu ada berkat juga dari Tuhan. Mampukah kita merasakan berkat Tuhan tidak hanya berasal dari orang-orang yang menghayati Tuhan kita Yesus Kristus? Itu menjadi catatan juga. Kita harus semakin lagi, termasuk saya, makanya penggunaan kata kita, termasuk saya, untuk semakin lagi membangun penghayatan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita pun dimampukan untuk melihat di mana saja berkat Tuhan itu hadir, ketika apa berkat Tuhan itu hadir, kapan berkat Tuhan itu hadir. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam merefleksikan firman Tuhan ini, saya teringat dengan seorang penatua yang juga adalah jemaat dari GKP. Di dalam kesusahannya untuk mencari biaya hidup, memberi dukungan kepada anaknya yang ya ada susah, dia karena jalan Tuhan. Anaknya masih sekolah, pekerjaannya cuma berdagang. Untuk memberikan pada gereja ada kesulitan, untuk memberikan pada sesamanya juga bisa dibilang kesulitan. Jadi dalam pengalaman religius ini, ya memberikan kesaksian bahwa ketika kondisinya lagi susah juga dia bisa menolong orang lain. Ada sebagai penatua dia menolong orang, ada orang Islam waktu itu yang sakit sakit organ dalam, susah kencing, tidak diurus oleh keluarganya, dia tolong. Padahal dia sendiri tidak punya yang namanya kendaraan, ia sendiri tidak punya yang namanya uang yang banyak untuk mendukung, untuk memelihara, susah. Itu satu. Kemudian ada yang dari jemaat sudah tinggal seorang diri, tidak ada lagi kerabatnya, ia masih bisa menolong, dicari bantuan kemana-mana hanya untuk orang lain. Padahal kan kalau misalnya politik kotornya nih, saya cari donatur kepada orang lain, nanti uangnya saya selipin aja, saya aja butuh, ngapain saya tolong orang. Tapi dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa penghayatan dia pada Tuhan itu sangat luar biasa. Dia punya semangat yang tinggi untuk menolong, dia punya semangat yang tinggi untuk menjadi saluran berkat. Walaupun dia tidak menerima berkat, tapi dia menjadi jalan di mana orang lain itu bisa menjadi saluran berkat. Ia menjadi saluran berkat, orang lain yang membantu dia untuk menolong orang yang lain yang lagi sakit ini menjadi saluran berkat juga. Ia mencari pada donatur-donatur bantuan, ia meminjam mobil gereja untuk berobat, bensinnya dari dia, rela-relain, udah saya susah rela-relain buat keluar lagi. Sampai ngebel sinode, Pak, ini ada jemaat yang sakit, butuh dukungan. Walaupun toh di akhirnya ada juga yang sudah sampai di rumah Bapak, yang sudah bersama-sama di rumah Bapak yang di surga ya, ada juga yang sembuh. Tapi yang menjadi fokus kita adalah bahwa melalui kesaksian penatua ini, di mana dia semangat sekali untuk menjadi seorang berkat walaupun dia sangat kekurangan, Tuhan pun memampukan. Itu juga bukan karena usaha dia, tapi karena Tuhan sendiri yang memberkati dia. Dia jelas berusaha, tapi poin penting dari situ adalah bahwa dia menyerahkan usahanya itu pada Tuhan, sehingga ia pun dimampukan untuk menjalankan misi Tuhan, bahwa setiap orang percaya haruslah menjadi saluran
melalui diri kita akan hadir yang namanya firman Tuhan, melalui kita menjadi saluran berkat akan hadir yang namanya Tuhan pada orang lain. Catatannya, orang lain menerima berkat dari kita, ia akan melihat Tuhan. Dan ketika kita menerima berkat dari orang lain, kita juga harus berusaha melihat ada Tuhan dari orang tersebut, karena berkat Tuhan hadir dari dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, baiklah setiap kita menerima berkat dari Tuhan, dan jangan dipendam sendiri, salurkanlah berkat Tuhan itu kepada setiap orang, agar kiranya setiap orang melihat Tuhan, merasakan berkat Tuhan, dan kita pun semakin terberkati, dan semakin terberkati juga orang lain, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Hidupkanlah firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Satu begitu tersebut. Selesai, mari kita berdiri dan mari bersama dengan segala dari gereja dan segala abad dan tempat, mari mengaku penghayatan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tinggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, daripada Maria, yang berbuka sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dari maut. Pada hari ketiga, pada telah dan mati, naik ke sorga dan di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Tiba saatnya kita memberikan persembahan Tuhan. Nah, persembahan yang dari kitab Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Karena Upah-Mu. Bukan karena
Banyak berkat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, dan pada saat ini kami telah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau pandang indah, dan kami mohon kiranya setiap orang, Bapak dan Ibu Penatua yang akan bertugas mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, sehingga persembahan ini pun dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan di gereja ini. Ya Tuhan, kami juga memohon agar kiranya Engkau membantu kami semakin lagi dengan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun dapat membangun persembahan yang sejati yang adalah kehidupan kami, diri kami ini. Bantulah kami ya Tuhan, karena itulah yang Kau kehendaki dalam firman-Mu, bahwa persembahan yang sejati adalah kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami Kau bimbing, sehingga kami pun dimampukan untuk menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu. Dan dalam doa ini ya Tuhan, kami mau mengangkat syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap kami, anggota jemaat-Mu yang mungkin dalam kondisi kurang baik, dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, kuatkan, Kau sehatkan kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari berbagai macam penyakit dan virus. Dan di tengah pandemi ini ya Tuhan, Kau bantu kami. Dengan berkat-Mu berupa kesehatan, kami pun dimampukan untuk melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Sertailah kami ya Tuhan. Penyertaan Tuhan terus nyata. Oleh karena itu kami mohon kiranya penyertaan-Mu pun dapat kami rasakan. Kiranya juga ya Tuhan, Kau berkati anak-anak sekolah, baik yang sudah dapat belajar bersama maupun yang masih daring. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan, Kau berkati orang tua, Kau berkati setiap wali yang ada, Kau berkati setiap guru yang ada. Kiranya anak-anak-Mu yang masih sekolah, kiranya terberkati dan dapat semakin maju lagi, dapat semakin terbangun, dapat menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak Tuhan. Dengarkanlah keluh-keluhan orang tua ya Tuhan dalam mendidik anak-anaknya di tengah pandemi ini. Kau berkati mereka ya Tuhan, agar kiranya melalui berkat Tuhan mereka pun dimampukan untuk mendidik anaknya dengan baik. Ya Tuhan, kiranya juga Engkau berkati setiap kami yang bekerja, baik melalui di rumah, baik di kantor, dimanapun kami bekerja. Kiranya dengan berkat Tuhan kami pun dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik. Dan dengan berkat Tuhan juga penyertaan Tuhan dapat kami rasakan. Dan apabila ya Tuhan ada anggota jemaat-Mu yang minggu ini sedang berbahagia karena ulang tahunnya, kiranya juga Engkau berkati ya Tuhan, damai sejahtera dan sukacita dapat dirasakan. Kiranya berkat Tuhan juga dapat dirasakan oleh orang-orang sekelilingnya, dapat turut berbahagia. Dan kami mau berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sudah memasuki usia indah. Kiranya Kau dampingi Tuhan, Kau berkati, kuatkan walaupun anggota jemaat-Mu masih tidak diperbolehkan untuk beribadah di gedung. Kiranya Tuhan sertai, karena ibadah yang sejati bukanlah ibadah di dalam gedung, melainkan di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah anggota jemaat-Mu yang tidak bisa hadir karena usianya, kiranya juga dapat melakukan ibadah yang sejati di dalam kehidupannya. Kiranya juga pernyataan Tuhan dapat dirasakan, berkat Tuhan dapat dirasakan. Tuhan, di dalam doa saat ini juga kami mau berdoa untuk para pelayan-Mu di dalam ibadah ini. Kau berkati para penatua ya Tuhan, Kau berkati organis, Kau berkati kantoria, kameramen, dan petugas proyektor. Kiranya ya Tuhan, dengan berkat mereka pun dimampukan untuk melakukan kembali pelayanan di rumah-Mu ini. Kiranya
Engkau sehatkan mereka sehingga mereka pun dapat melakukan pelayanan kembali, dan kiranya juga dengan keadaan mereka dapat juga dirasakan oleh anggota jemaat-Mu ada kehadiran Tuhan. Dan tidak lupa kami mau berdoa ya Tuhan untuk pelayan-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta Arsesar Valentino. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau sehatkan, dampingi beliau terus dalam pelayanannya, dalam kehidupan rumah tangganya, agar kiranya melalui pelayanannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau kuatkan ya Tuhan apapun pergumulan dan harapannya. Kau dampingi Tuhan sehingga melalui pelayanannya anggota jemaat-Mu pun dapat semakin terbangun lagi penghayatan imannya kepadamu. Kami menyerahkan para pelayan-Mu ini serta kehidupan kami ke dalam naungan kasih Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan di tengah pandemi ini, pandemi COVID-19, kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, wakilnya, serta jajarannya, sampai yang lebih dekat dengan kami. Kiranya Kau bantu ya Tuhan, Kau berkati, biarlah hikmat dan kebijaksanaan dapat dirasakan oleh mereka sehingga mereka pun dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Dan dari sana juga kami dapat merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami mohon pada Tuhan agar kiranya Tuhan membantu setiap para medis yang melawan pandemi COVID ini, dan Kau berkati mereka ya Tuhan agar mereka sehat-sehat dan dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan bantu kami melalui setiap pergumulan mencapai setiap harapan kami. Tuhan yang penuh kasih, yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, tentu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah mengetahui, karena Tuhan melihat setiap pergumulan dan harapan di dalam hati kami. Oleh karena itu kami mohon kepada Tuhan, bantulah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dan doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, hendak kami peralaskan di dalam nama Kristus Yesus, Anak-Mu yang kudus yang sempurna, Juru Selamat kami yang juga adalah guru doa bagi kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan bila Tuhan yang keras telah
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang sudah kita wartakan tadi, bahwa kepada saudara vikaris, kami persilakan untuk memperkenalkan diri secara singkat.